Yang kedua, bijaksananya seorang ibu untuk meredam kasih sayangnya, karena bagaimanapun juga anak itu adalah milik Allah, titipan Allah. Urusan kemudian anak itu diambil lagi oleh Allah atau tidak, itu urusan Allah. Maka apapun yang ada di dalam diri kita, apapun itu adalah milik Allah. Bahkan diri kita pun milik Allah. Apa bukti bahwa diri kita ini adalah milik Allah? Ada renungan pada sholat zuhur berkaitan dengan bahwa segala sesuatu yang jikalau sesuatu itu datang dalam penggalan hidup kita, sementara sesuatu itu di luar kuasa kita, maka sungguh itu pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan yang luar biasa. Ini terinspirasi dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang diriwayatkan dari Anas, dan hadis ini perawi yang meriwayatkan adalah muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kana ibnu li Abi Talhah, di mana Anas menceritakan kondisi anak Abi Talhah. Bagaimana kondisi anak Abi Talhah? Yashtaki, kondisi anak Abu Talhah itu sedang sakit. Fa kharaja Abu Talhah, maka pergilah atau keluarlah Abu Talhah. Jadi entah perginya Abu Talhah itu berapa lama. Sekali lagi, perginya Abu Talhah itu berapa lama. Tatkala Abu Talhah itu pergi, faqubidha sobiyun, maka meninggallah anak Abu Talhah itu. Falamma roja'a, tatkala Abu Talhah itu kembali, falamma roja'at, maka tatkala kembali Abu Talhah itu kembali, faqala, berkatalah Abu Talhah itu kepada istrinya, ma fa'ala ibni, apa yang telah dilakukan oleh anakku. Bagaimana ibu-ibu, andaikan ibu kemudian mempunyai anak yang sakit, kemudian suami ibu itu keluar pergi meninggalkan rumah, dan saat ditinggal itu kemudian anak yang sakit ini meninggal, dan kemudian suami datang menanyakan bagaimana kondisi anak kita, maka tentu kita secara manusiawi akan berderai urayan air mata. Tapi tidaklah demikian ibu dari anak ini. Faqalat Ummu Sulaim, maka berkatalah Ummu Sulaim, dan ini menceritakan tentang kondisi Ummu Sulaim atau Abu Talhah. Abu Talhah itu adalah suaminya dari Ummu Sulaim. Faqalat, maka menjawablah Ummu Sulaim, wahya Ummu Sobiyun, dialah ibu dari anak yang meninggal tadi. Apa jawabannya? Huwa askanu makana, anak kita keadaannya lebih tenang daripada kondisi sebelumnya. Apa maknanya? Bahwa meninggalkan dunia ini, sebetulnya ketika yang meninggal itu adalah orang yang solih, maka sesungguhnya ketika meninggal kita sudah beristirahat dari kepayahan kehidupan. Jadi orang yang beramal baik di muka bumi ini kemudian meninggal, maka meninggal kita itu sudah beristirahat dari kepayahan kehidupan dunia untuk menikmati hasil apa yang kita lakukan. Berbeda dengan orang yang ahli maksiat, ahli berbuat dosa, maka kemudian ketika dia meninggal, dia akan mendatangkan kepayahan di kemudian hari. Maka di dalam satu riwayat, kalau ada orang baik meninggal, dia segera minta dicepatkan untuk dikuburkan. Sementara yang meninggal itu orang yang tidak baik, dia minta jangan segera dikuburkan, karena ketika dikuburkan dia akan mendapatkan siksa kubur itu. Tapi kalau orang yang baik, orang yang tidak pernah maksiat, orang yang selalu berbuat baik, maka meninggalnya itu adalah istirahat panjang dari kepayahan di muka bumi ini. Karena apa? Kita melakukan di muka bumi ini kan mencari yang halal, menhindarkan yang haram, berbuat baik. Maka orang yang berbuat baik itu kadang-kadang
Kalau kemudian belum secara batin belum siap, maka inilah yang kadang-kadang kemudian menjadikan sesuatu. Bahkan ketika kita mendapatkan satu kebaikan, kadang-kadang kebaikan itu banyak yang hasud. Kullu dzi ni'matin mahsudun li sahibiha. Setiap orang yang mendapatkan kebaikan, semakin banyak orang yang hasud atas kebaikan itu. Maka jawaban Ummu Sulaim adalah huwa askanu makana, dia lebih tenang dari keadaan sebelumnya. Maka kemudian faqarrabat, maka mendekatilah Ummu Sulaim ilaihi kepada Abu Talha al-asya'a dengan hidangan malam. Jadi ketika bagaimana kondisi anak kita, Bu, gitu. Maka kemudian Ummu Sulaim menjawab, anak kita lebih tenang daripada sebelumnya, atau anak kita berada dalam keadaan yang paling tenang, paling menyenangkan. Maka setelah itu Ummu Sulaim menghidangkan makanan, fata'asya, maka makanlah hidangan malam itu Abu Talha. Summa asaba minha, kemudian Abu Talha menggauli istrinya. Jadi bisa dibayangkan ya, anaknya meninggal, tapi kemudian si Ummu Sulaim ini menunjukkan muka yang tetap senyum, tidak menunjukkan duka, menangis dan sebagainya, kemudian menghidangkan makan, melayani kewajiban sebagai istri. Baru setelah disajikan makan, kemudian sudah dilayani jasmani rohani, falamma faragha, tatkala sudah selesai bertitik-titik tadi, qalat, berkatalah Ummu Sulaim, warus sobiya, cepat kuburkan anak kita, cepat kuburkan anak kita. Betapa kagetnya Abu Talha, tapi karena sudah dilayani sedemikian rupa, Abu Talha bisa meredam amarahnya, bisa meredam dukanya. Falamma asbaha, maka tatkala di paginya Abu Talha ata Rasulullah, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu, dan Abu Talha menghabari Rasulullah. Saat dikabari bahwa dia sudah menceritakan bahwa anaknya meninggal. Ketika anaknya meninggal, istrinya tidak memberitahu kalau anaknya meninggal, tapi ditanya bahwa kondisi anaknya dalam keadaan yang paling tenang. Setelah itu menghidangkan dan sebagainya, diceritakan semuanya. Kemudian Rasulullah bertanya, bertanyalah Rasulullah, a'arashtumul lailata, apakah kamu menggauli istrimu pada malam itu? Abu Talha menjawab, na'am, iya. Qala, maka berdoalah Rasulullah. Apa doanya? Allahumma barik lahuma, ya Allah, berkahilah buat Abu Talha dan istrinya. Ya Allah, berkahilah buat Abu Talha dan Ummu Sulaim. Ya Allah, berkahilah keduanya. Maka doa itu dikabulkan oleh Allah, hingga ternyata apa yang dilakukan oleh Abu Talha pada malam itu ternyata berbuah. Ummu Sulaim hamil. Setelah hamil sekian lama, fawaladat gulaman, maka melahirkanlah Ummu Sulaim seorang anak laki-laki. Kemudian faqolali, berkatalah Abu Talha kepada aku. Faqolali, maka berkatalah kepadaku Abu Talha. Siapa li itu? Adalah Anas. Jadi Anas yang menceritakan hadis ini, Abu Talha itu berkata kepadaku bahwa dia sudah punya anak. Maka kemudian Anas memerintahkan, ihmilhu hatta ta'tiya bihin nabi, bawalah anakmu itu hingga bertemu Nabi dengan anak itu. Wa ba'atsamahu, dan sehingga bertemu Nabi, kemudian wa ba'atsamahu, dan membawa bersamanya bitamarotin, dengan beberapa kurma. Maka di saat itu Rasulullah mengatakan, faqala,
Berkatalah Rasulullah, "Ama'ahu syai'un?"